Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muiz Muftil Hukam dengan NIM 25031110226 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan materi kedua mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Khairul STMT yang berjudul Orientasi pada Perubahan. Jika kita mendengar perubahan, maka timbul pertanyaan di pikiran kita, mengapa ketidakpastian adalah mutlak dan bagaimana kita harus meresponnya? Albert Einstein pernah berkata, ketidakpastian adalah bagian dari kenyataan. Dari pertanyaan itu, mari kita bahas mengenai orientasi pada perubahan pada slide selanjutnya. Ada sebagian orang yang dia anti dengan perubahan. Mengapa kita alergi terhadap perubahan? Perubahan seringkali dianggap sebagai momok menakutkan karena kita dihantui oleh ketakutan. Takut kehilangan posisi, pamor, dan kenyamanan. Kemudian merasa tersaingi kehadiran orang atau sistem baru berupa pengawasan lebih kuat atau prosedur ruwet. Contoh dari sistem baru yaitu mungkin yang ramai saat ini adalah penggunaan artificial intelligence untuk membantu pekerjaan. Di mana ketika orang menggunakan teknologi ini akan memudahkan pekerjaan dia bisa lebih cepat, bisa lebih mudah, dan tentunya hasilnya lebih baik juga dibanding dengan cara sebelumnya dengan cara yang manual. Namun, walaupun sudah ada teknologi seperti ini, ada saja orang yang anti mengenai perubahan dan dia tetap bertahan untuk tidak menggunakannya. Nah, kemudian ada juga takut pendapatan menurun atau karir terhambat. Jika dunia telah bergeser, mengapa kita tidak? Kepuasan dengan kondisi saat ini adalah tanda pasti penolakan untuk berkembang. Kemudian, di sini adalah siklus perubahan. Mari kita membedah siklus perubahan ini. Yang pertama adalah fase akhir. Tahap di mana muncul perasaan menyangkal, marah, shock, takut, dan frustasi. Kemudian ada zona chaos. Titik terendah yang penuh kebingungan, stres namun menjadi masa mendekat ke menjauh dalam eksplorasi. Kemudian terakhir ada fase awal yang baru, di mana kebangkitan kreativitas mulai menerima muncul rasa skeptis yang sehat, hingga akhirnya antusias dan semangat kembali. Transformasi fundamental pergeseran pola pikir. Mari kita bandingkan pola pikir umum dengan pola pikir wirausahawan. Pola pikir umum atau non-entrepreneur memiliki karakter konsumtif dan memiliki tindakan membuang atau menghabiskan sumber daya. Sedangkan pola pikir wirausahawan atau entrepreneur memiliki karakter produktif dan memiliki tindakan memanfaatkan atau mengoptimalkan sumber daya. Contohnya adalah pengolahan hasil tani seperti singkong menjadi keripik, kemasan, dan memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk pemasaran digital, serta mendaur ulang limbah menjadi kerajinan bernilai jual yang tinggi. Buatlah daftar aset milik Anda sebanyak-banyaknya, kemudian nilai sendiri apakah aset tersebut produktif atau konsumtif dengan mengisi tabel berikut. Baik,
Sini saya mengisi tabel aset produktif dulu. Yang pertama, laptop laptop spesifikasi tinggi. Saya gunakan laptop ini untuk kebutuhan coding, rendering, dan simulasi. Itu sangat dibutuhkan di jurusan saya, yaitu ilmu komputer. Maka saya masukkan ke dalam aset produktif. Kemudian portofolio GitHub, yaitu berisi kumpulan kode dan proyek yang menarik minat rekruter. Jadi saya harus mengumpulkan portofolio dalam GitHub sebaik mungkin agar menarik minat rekruter. Dan kemudian jaringan, gunanya adalah koneksi dengan dosen, praktisi IT, dan teman seangkatan FMIPA. Nah, kemudian untuk aset konsumtifnya, saya masukkan smartphone flagship terbaru. Itu hanya konsumtif karena itu sebenarnya tidak benar-benar dibutuhkan untuk saya. Nah, kemudian subscription hiburan seperti Netflix, Disney, Spotify, dan yang lainnya itu masuk konsumtif karena tidak begitu dibutuhkan. Kemudian yang terakhir, koleksi skin game online seperti top up game yang tidak bisa diuangkan kembali. Nah, itu masuk ke dalam aset konsumtif. Puaskah Anda terus-menerus menjadi karyawan saja? Realita nasib karyawan sejati. Pertama, kerja berat sudah pasti. Kedua, salah sedikit dicaci maki. Ketiga, loyalitas harga mati. Keempat, tidak loyal dimutasi. Kelima, pulang cepat dimarahi. Keenam, hidup kaya dicurigai. Ketujuh, naik gaji ditandai. Kelapan, nggak hati-hati kena sanksi. Nah, itulah resiko ketika kita terus-menerus hanya ingin menjadi karyawan saja. Seseorang yang akan menekuni sebuah kegiatan usaha tidak perlu menghiraukan hambatan persepsi atau mental block seperti berikut. Yang pertama, merasa sudah terlalu tua atau merasa terlalu muda, kemudian merasa tidak berbakat, kemudian merasa tidak punya modal atau uang. Nah, yang awal tadi adalah mengenai usia. Contoh persepsi atau mitos yang sering didengar adalah saya merasa sudah terlalu tua atau saya merasa terlalu muda untuk memulai. Padahal faktanya Kolonel Kolonel Sanders mendirikan KFC dan memulai kerajaan bisnisnya pada usia 70 tahun. Artinya, usia bukanlah batasan untuk kita melakukan usaha. Baik itu kita masih muda ataupun tua, kapanpun waktunya itu bisa kita mulai tanpa menghiraukan mental block tadi. Yang kedua, bakat. Banyak orang menganggap dirinya saya tidak memiliki bakat dalam berbisnis. Padahal fakta historisnya Brian atau si kaki satu tidak memulai karena bakat. Ia memulai bisnis karena kondisi atau kepepet dan kesulitan mencari kerja. Jadi, ketika ada orang yang bicara tidak memiliki bakat, sebenarnya dia tidak benar-benar tidak memiliki bakat, namun dia tidak ada keinginan untuk mencoba dan memulai. Yang ketiga, mengenai modal dasar. Banyak orang mendengar atau berkata, saya tidak punya uang atau modal untuk memulai. Padahal, faktanya, Aristotle Onassis memulai bisnis kapal angkut raksasanya dengan menggunakan strategi OPM.
other people money. Atau strategi keuangan dan investasi yang menggunakan dana pihak ketiga, seperti bank, investor, atau mitra, untuk membiayai proyek. Modal terbesar wirausahawan adalah kepercayaan dan kreativitas, bukan sekedar uang di tangan. Di sini ada cetak biru yang bisa kita lakukan untuk keseharian kita. Yang pertama yaitu langkah visualisasi tujuan. Imajinasi harian, bayangkan dan rasakan secara nyata nikmatnya memiliki usaha sendiri, di mana waktu Anda tidak lagi diatur oleh orang lain. Dengan cara ini, kita akan timbul keinginan untuk berwirausaha sendiri. Dan yang kedua adalah afirmasi pagi. Contohnya adalah pemrograman pikiran. Saat kondisi tubuh rileks, tepat setelah bangun pagi, ucapkan kalimat yang mengunggah kesadaran. Saya semakin sukses. Gunanya untuk memotivasi diri kita dalam berkegiatan satu hari ke depannya. Terakhir ada kata dari Stephen Covey, perubahan besar dimulai dari pikiran. Kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Tetapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikir Anda. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai orientasi pada perubahan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.